Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita bagus yang perlu kita ketahui ya, dari CNBC Insight, negara-negara tempat pelecehan gambar Nabi Muhammad terjadi. Kenapa sih Nabi Muhammad sudah meninggal lama masih dijelek-jelekin? Ada apa dengan Nabi Muhammad sebagai orang besar itu, ya kan? Jakarta, CNBC Indonesia, beritanya baru ini. Seorang profesor dari Universitas Hamlin bernama Erika Lopez Prater harus menghadapi gugatan dari mahasiswanya karena memunculkan sikap Islam fobia. Prater dengan sengaja menunjukkan lukisan yang menggambarkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan nggak boleh digambar ya. Orang-orang yang non-Islam itu udah tahu ya. Kalau itu digambar, itu tentu akan protes ya. Kenapa sih kurang kerjaan orang-orang itu? Apa nggak ada kerjaan yang lebih produktif kecuali memprovokasi umat Islam ya? Menurut Presiden Asosiasi Mahasiswa Muslim Hamline, dikutip Al Jazeera, tindakan tersebut sangat menghancurkan hati umat Islam. Ya. Sebab bagi umat Islam, penggambaran visual Nabi Muhammad dilarang keras dan dipandang sebagai pelanggaran iman. Kejadian ini menambah panjang catatan tentang propaganda Islamfobia. Islamfobia itu satu sikap yang membenci Islam, membenci simbol-simbol Islam, membenci bahasa Arab, pokoknya membenci hal-hal yang tentang Islam dan tokoh-tokohnya. Kenapa sih harus punya sikap yang membenci pihak lain tanpa alasan ya? Kenapa? Di Indonesia juga banyak itu menteri-menteri, pejabat-pejabat itu aneh, kayak nggak ada cita-cita yang lebih tinggi daripada membenci Islam. Justru mencintailah Islam ya, supaya hidup kita itu selamat, berbahagia dan di akhirat ya. Aneh orang Indonesia, orang Indonesia ya sebagian. Kejadian ini menambah panjang catatan tentang propaganda Islamfobia yang beberapa kali pernah terjadi di negara lain. Pada dasarnya mereka melakukan hal tersebut atas nama kebebasan tapi menabrak kebebasan orang lain ya, yang terkadang menabrak batas-batas aturan suatu kepercayaan. Kasusnya dulu yang terkenal itu di Prancis ya, kasus Charlie Hebdo ya. Kisah paling terkenal dari Prancis datang dari koran Charlie Hebdo. Sejak berdiri tahun 1992, koran ini konsisten membuat konten satir dengan berbagai topik ya, mulai dari politik, ekonomi, sampai agama, termasuk menyinggung agama tertentu, yaitu agama Islam ya. Dilansir Deutsche Welle, konten yang selalu diungkit oleh Charlie Hebdo adalah publikasi karikatur Nabi Muhammad. Redaksi berdalih ingin mengangkat isu intoleransi dan represi tentang ekstremis Islam yang mengancam demokrasi. Semua dilakukan atas nama iklim kebebasan berpendapat Prancis, meski pada sisi lain melewati batas-batas wajar suatu kepercayaan. Pada akhirnya tindakan tersebut itu menggambar karikatur Nabi Muhammad itu harus dibayar mahal ya. Jadi umat Islam marah, sebagian kelompok Islam ya, melakukan serangan dan pembunuhan di kantor itu ya. Tahun 2015 di kantor itu diberondong ya, terhadap orang-orang yang bekerja di Charlie Hebdo. Ada 12 orang tewas ya karena kemarahan sebagian umat Islam karena nabinya itu dihina.
Dilansir Eropa News yang terbaru tahun 2020, guru sekolah itu dipenggal. Ya, guru sekolah itu namanya Samuel Paty. Ya. Paty dipenggal oleh remaja Muslim setelah guru itu menunjukkan karikatur Nabi Muhammad di Charlie Hebdo untuk menjelaskan kebebasan berekspresi. Jadi kurang kerjaan, nggak sensitif berarti, ya, guru sekolah itu. Dia menunjukkan karikatur tentang Nabi Muhammad yang dimuat di Charlie Hebdo. Nah, kemudian seorang Muslim, kalau nggak salah siapa namanya, dia dari church-nya ya, kemudian membunuh ya. Guru itu dipenggal ya, karena merasa keimanannya diganggu ya. Dia nggak ambil, namanya remaja, nggak mikir panjang, dipenggal aja guru itu ya. Tapi rentetan peristiwa itu ya, setelah pemenggalan guru itu oleh remaja Muslim yang militan tadi, dia nggak peduli ya. Yang penting orang yang menghina Nabi itu dia bunuh dulu. Dia nggak memperhitungkan, dan dia sudah serahkan segalanya untuk kemuliaan Islam. Jadi kalau nggak ada gara-gara itu, ngapain juga sih dia bunuh kan? Ya, kurang kerjaan sih gurunya. Tapi sejak kasus itu, koran Charlie Hebdo itu mendapat simpati katanya. Setelah diserang pada tahun 2015 itu, koran itu terjual selama 8 juta eksemplar di seluruh dunia. Apa gunanya? Oplah itu naik sampai 8 juta, tapi 18 karyawan itu mati ya. Mereka tuh ya mbok mikir, ngapain sih memprovokasi umat Islam dengan bikin karikatur Nabi Muhammad? Coba kalau di Indonesia dibikin karikaturnya, gimana menurut Anda? Apa nggak heboh? Dan nggak ada gunanya kan? Kalau ada orang non Muslim di Indonesia nih, terus iseng-iseng gitu, atau sengaja iseng-iseng gambar Nabi Muhammad yang haram untuk digambar kan, terus dia publikasikan di internet gitu, di Facebook kayak, di YouTube kayak, di Instagram, ya geger pasti Indonesia ya. Nah, ini ada pandangan yang sama-sama radikal ini dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang dia juga tidak simpatik terhadap Islam ya. Dia nggak mengkritik awak media di Charlie Hebdo, di koran yang menayangkan karikatur Nabi Muhammad ya. Dia malah mengutuk radikalisme dan separatisme Islam untuk menciptakan kesetaraan di Perancis. Guru Paty dibunuh karena para Islamis menginginkan masa depan kita. Enggak juga ya. Dia dibunuh karena menghina Islam, nggak ada urusan dengan menginginkan masa depan kita. Mereka tahu bahwa dengan adanya pahlawan dalam kesunyian seperti guru Paty, mereka tidak akan pernah dapat memilikinya, ucap Macron di Prancis 21 Oktober 2020 seperti dikutip Reuters. Dia mengalihkan isu ya. Itu di Prancis. Islamophobia ada juga orang-orang gila ya, 1-2 di Belanda, yaitu politikus rasis Geert Wilders ya. Di negeri kincir angin ada politikus Partai for the Vrijheid PVV, namanya Geert Wilders ya. Pria ini katanya keturunan Sukabumi dan punya rekam jejak rasis ya. Dia anti imigran sekaligus anti Islam. Dalam laporan Cohen Damhuis di Brookings, Wilders ya, Geert Wilders menganggap Islam itu sebagai ancaman. Islamisasi merupakan ancaman eksistensial terhadap identitas kita, terhadap kebebasan kita. Ya, tapi ya nggak harus dengan menghina kan. Pada tahun 2019
11 dikutip Al Jazeera, Wilders pernah menyamakan Islam dengan Nazi dan meminta publik untuk melarang Al-Quran. Serangan Wilders terhadap Islam didasarkan oleh motif politik. Lewat cara itu, partai Wilders mendapat tempat dan naik pamor. Kasus Charlie Hebdo misalnya, dia jadikan bahan bakar dalam petik untuk menyulut api perselisihan di Belanda. Kalau imigran Muslim adalah biang masalah dan tidak dapat hidup di masyarakat. Biang masalahnya itu bukan imigran Muslim. Biang masalahnya itu kenapa ente gambar ya Nabi Muhammad dalam bentuk visual yang bisa dilihat mata. Udah tahu umat Islam itu nggak boleh ya mengkultuskan Nabi, menggambar wajah Nabi itu nggak boleh, nggak seperti di mana di agama lain sampai ada dijadikan patung gitu ya. Kita mengharamkan patung, gambar pun nggak boleh, apalagi bikin patung Nabi Muhammad ya. Itu udah orang ngerti semuanya. Kalau itu disentuh itu sangat sensitif, seperti kita bakar rumput kering, itu bisa terbakar kemana-mana itu. Jadi dia berulah ya, lewat akun Twitter pribadinya dia bilang stop Islam, stop #Ramadan, freedom, no Islam, katanya di akun Twitter 12 April 21. Jadi nggak hanya di Perancis Islamophobia itu, juga bukan di Belanda ada, bukan hanya di Belanda, ada juga di India. Nupur Sarma adalah politisi, jadi rata-rata politisi ya, untuk menaikkan pamor dia. Sekaligus juru bicara partai Bharatiya Janata BJP yang radikal Hindu ini, salah satu partai nasionalis penguasa di India. Dilansir BBC, komentar Sarma soal Nabi Muhammad dilontarkan dalam perdebatan kasus Masjid Kian Fabi. Dia berasal dari sayap kanan. Sarma melakukan penghasutan terhadap umat Islam dan Nabi Muhammad selama perdebatan di TV. Masalahnya posisinya saat itu sebagai juru bicara partai membuat orang marah, ya kan? Sebab banyak orang memandang kalau hasutan itu termasuk pandangan partai, bukan personal. Karena dia waktu berdebat itu dia ini sebagai juru bicara partai. Dalam laporan Al Jazeera, hasutan dari Nupur Sarma, politisi sekaligus juru bicara partai Bharatiya Janata itu, membuat hampir 20 negara memanggil duta besar India untuk meminta penjelasan. Wah. Demonstrasi besar-besaran juga dilakukan di dalam dan di luar negeri. Ya, itulah ya. Terus rame-rame warga Cina bakal padati Manado sampai 4 pesawat. Apa sih maksud ini? Ada apa? Beritanya baru ini. Presiden Jokowi mengungkapkan wisatawan dari Cina akan membanjiri wilayah Manado, Sulawesi Utara. Kemungkinan turis ini masuk pada bulan Februari mendatang. Presiden mengungkapkan hal ini dalam kunjungan wisata Bunaken, Sulawesi Utara. Kita membuka untuk semua negara tanpa kecuali, termasuk dari Cina, Tiongkok, silahkan. Ini jadi ada 3-4 pesawat ya dari negeri Cina itu akan mendarat di negeri mana, di Sulawesi ya, di Manado. Kenapa sih diungkap dari sekarang? Ada motif apa gitu loh? Kalau memang dia wisatawan ya biasa aja, kenapa harus diperlakukan secara khusus
wisatawan Cina itu. Iya kan? Cina saat ini sibuk memerangi pandemi COVID, tapi mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan tidak ada protokol khusus yang disiapkan dari luar negeri termasuk Cina. Apa nggak perlu hati-hati ya? Sekali lagi kita terbuka bagi turis dan dari manapun, tapi yang kita lihat yang banyak ini dari Cina dan Tiongkok. Yang penting protokol kesehatan. Tapi di Tiongkok saya lihat yang mau keluar juga sudah dicek semuanya oleh negara mereka, jadi kita nggak perlu khawatir. Ya, saya nggak tahu lah ya. Kita nggak tahu berita yang benar itu yang mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil.